Halo semua, ketemu lagi bersama gue, Rio. So, hari ini gue bakal ngebahas tentang memilih jurusan. Buat teman-teman yang masih lagi SMA, lagi bergumul tentang milih jurusan, oke, mungkin gue akan coba bahas lagi lebih dalam sedikit, terutama buat lo yang cowok-cowok. Nah, gini loh, milih jurusan itu tonggak awal kita terbentuk nanti jalanin peran sebagai cowok. Satu lagi yang terpenting tentang milih jurusan pas sekolah adalah pernyataan sikap kita kepada orang tua. Maksudnya gini, kan banyak juga ya orang tua yang mengharapkan anaknya jurusannya apa, IPA kah, IPS kah, atau bahasa kah gitu ya. Nah, gue tahu banget nih banyak orang tua yang pengen banget mensupremasi perannya dengan mengambil kendali atas pilihan hidup anaknya. Walaupun niatnya baik, maksudnya supaya anaknya tidak gegabah dalam memilih jurusan. Nah ini makanya gue membuat podcast ini supaya kamu tidak gegabah dalam memilih keputusan ya. Dan ketika kamu mulai mau diatur hidupnya sama orang-orang di sekitar kamu, baik itu orang-orang yang signifikan sekalipun, pertanyaannya, apakah lo yakin bahwa itu pilihan yang lebih baik daripada lo milih sendiri? Ya jawabannya belum tentu kan ya. Tapi setidaknya seandainya pilihan itu salah pun ya tanggung jawab sendiri. Sesali sendiri, bukan nyuruh orang lain tanggung jawab atau apalagi sampai marah-marah sama ya orang yang memilihkan pilihan itu buat lo. Kan lo sendiri yang mau hidupnya diatur sama orang-orang itu. Pernyataan sikap ini membentuk karakter kita nanti. Apakah kita akan tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, atau kita lebih akan cenderung menyalahkan orang lain? Well, yang jelas orang tua wajib dimintain pendapat ya, bukannya enggak loh. Wajib banget, karena demikian juga kamu boleh nanya orang lain juga yang udah pernah mengalami masa-masa seperti kamu. Nah, cara dengar pendapatnya ini yang perlu diperhatikan. Dan cara meresponsnya juga yang perlu diperhatikan. Pernah dengar Kaizen nggak, guys? Kaizen itu bahasa Jepang yang artinya secara kasar diterjemahkan tuh continuous improvement, alias perbaikan terus-menerus. Ini adalah salah satu karakter penting seorang lelaki dalam menghadapi badai hidup nanti. Nggak ada ruang untuk menyalahkan, lebih banyak ruang untuk mencari cara perbaikan. Pendapat orang-orang itu kita dengar dengan filter Kaizen ini. Jadi tanya pendapatnya itu datang dari proses seperti apa gitu misalnya. Jadi kritisilah pendapatnya itu. Kok saya harus IPA, kok saya harus IPS, akibatnya apa? Nah, seperti contohnya gitu. Ini tuh pertanyaan yang Kaizen banget. Kalau orang-orang yang kasih pendapat benar-benar paham dengan pendapatnya, pasti bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, pasti jawabannya dari dulu juga gitu, atau semua orang juga kayak gitu. Karakter Kaizen ini bakalan sangat menolong lo. Nanti jauh ke depannya, kalau lo mulai biasakan dari sekarang, besar kemungkinannya lo bakal jadi man of honor. Tingkat 12, waduh ini masa-masa males bener. Udah pengen buru-buru kelar sekolah, terus kuliah, atau cepet kerja cari duit. Gak sabar banget deh. Aduh, hey, udah mikirin mau jadi apa belum? Dari masa SMA sampai sekarang udah pada kerja, masih ada juga loh orang-orang yang belum tahu mau jadi apa. Ingat, kita sebagai cowok tuh secara karir akan sangat dituntut oleh orang tua, pacar, bahkan sahabat-sahabat. Gak ada pilihan tuntutan untuk kita cukup menikah, terus jadi bapak rumah tangga aja. Di Asia gak gitu mas. Kalau di budaya barat, iya bisa. Apalagi, this is Indonesia bro. Kalau reuni antar para cewek-cewek, gak bakalan mereka saling bertanya tentang kerja apaan lu sekarang. Enggak. Tapi kalau cowok-cowok udah pasti langsung mulai dengan pertanyaan itu. Nah, lu mau jawab apa? Lu mau jadi apa? Kadang gue pusing lihat CV yang selama 10 tahun kerja ada 10 perusahaan dengan 10 jabatan yang benar-benar berbeda. Entar dia jadi sales, entar dia jadi purchasing, entar dia jadi personalia, entar dia jadi kepala gudang. Lah, terus skill yang difokusin itu apa dong?
Gue jadi inget ada sebuah film di A-Team, leadernya namanya John Hannibal Smith. Ada quotes dia yang bagus, kayak gini nih. I believe that no matter how random things may appear, there's still a plan. Dia percaya sama rencana. Mau serandom apapun hidup lo, juga harus ada rencana di belakangnya. Jadi pilihan lo ada juntrungannya, ada maksud dan tujuannya gitu. Kalau meleset pun jelas, itu lagi meleset dari apa gitu ya. Bahkan alat-alat penunjang harian kita aja diciptakan dengan suatu tujuan kan. Walaupun mungkin kadang-kadang tujuan pemakaiannya beda-beda. Gak ada yang diciptakan tanpa suatu tujuan. Pengen aja gitu. Aduh, buang waktu, tenaga, duit pula untuk suatu hal yang lo gak tahu maksud dan tujuannya. Kita gak akan bisa beli waktu bro. Gak ada itu dijual di Tokopedia kan. Kita bakal tambah tua dan waktu gak bisa diulang lagi. Jadi ada apa sesudah sekolah? Pertanyaannya diubah menjadi lu mau jadi apa? Gua dari SMP udah membayangkan gua menjadi seorang psikolog, tapi juga membayangkan menjadi bisnismen. Akhirnya pas SMA, gua memutuskan untuk jadi psikolog. Sehingga seluruh pengalaman gua selama 17 tahun mengarah pada pembelajaran terhadap manusia. Walaupun akhirnya gue juga cuma mau jadi tukang bakmi aja sih. Ngenes? Enggak juga. Kemampuan memahami manusia bisa gue pakai kalau lagi bikin bakmi kan, sambil ngobrol-ngobrol sama yang beli, bercerita sama mereka, bisa mendengarkan mereka. Nah, gue mulai sekarang juga udah mulai belajar bikin bakmi yang enak dan efisien serta ekonomis. Promosi sedikit ya, biar nanti di hari tua gue bisa jadi tukang bakmi sambil terapi pelanggan lewat obrolan. Jadi bahkan ketika ada rencana pun, lu akan dihadapkan pada pilihan untuk membelokkan rencana itu sendiri, tapi setidaknya ada yang dibelokin, dan ada arahnya mau beloknya kemana dari yang seharusnya. Oke, sebelum gua akhiri log nomor 1 ini di part 2, gua mau review sedikit. Gua udah jelasin semua ya. Masa SMA yang sebenarnya penuh dengan tugas pemikiran sesibuk itu, sehingga nggak sempet lagi deh tuh deket-deket sama narkoba kan lo. So, say no to narkoba ya, but say yes to keripik, kecimpring, emping pedes, kacang disco. Come on man, masih ada banyak hal yang lebih menyenangkan dan halal di dunia ini. Itu aja lah lebih enak ya kan? Dan stay sambil pikirin baik-baik pilihan yang lagi lu pilih saat ini. See you!